Sobri, Sobat Bahari, apa kabar hari ini? Selamat datang dan bergabung kembali dalam Warteg Sehari, wawasan terkini seputar Bahari. Pada episode kali ini, menu kita adalah SFV Desa Panembangan. Seperti apa progres, output, dan outcome yang sudah didapat selama kurang lebih 1 tahun berjalannya SFV di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, Sobat Bahari, sebagai pionir, Desa Panembangan adalah contoh bagi desa lainnya dalam program Smart Fisheries Village ini. Dan Sobri bersama saya Friza kali ini sudah bergabung Kepala BP3 Tegal Bapak Toto Selamat pagi, Mas Afriza. dan perwakilan penyuluh perikanan Banyumas Ibu Khoto. Selamat pagi, Pak Iya. Afrizal. Baik, Pak Toto dan Bu Khoto, untuk pertanyaan pertama terkait dengan progres siapa yang akan mengawali, Bapak atau Ibu Khoto? Tentu Bapak. Bagaimana Pak Toto progres pengembangan SFV Desa Panembangan di tahun-tahun ini? Baik, Mas Afriza, kalau pengen menyeimbangkan hidup, berkunjunglah ke SFV Panembangan. Jadi, SFV atau Smart Fisheries Village ini merupakan program yang merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tempat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam hal ini, sebenarnya faktor utama yang dikembangkan itu adalah bagaimana produktivitas SDM-nya. Nah, sekarang ini meskipun SFV Panembangan adalah merupakan pionir, bagaimana sebuah desa dikembangkan menjadi suatu desa atau kampung perikanan cerdas. Dimulai dari tidak ada menjadi ada, maka nanti akan bisa dilihat bagaimana status-statusnya dari rona awal sampai dengan rona akhirnya. Rona akhir ini bukan berarti sudah berakhir, tetapi rona kekiniannya seperti apa. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nanti akan banyak juga akan bisa diperlihatkan atau diinformasikan oleh Sukotoh ya. Bagaimana kita yang pertama mengubah perilaku, kemudian juga mengubah produktivitas, kemudian juga mengubah ataupun meningkatkan pendapatan, dan terakhir bagaimana kita bisa membangun peran tenaga kerja dengan penyerapan tenaga kerja di desa tersebut. Tentu saja semuanya dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi. Dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi tersebut, maka apa yang dilakukan di SFV Panembangan itu bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu gambarannya awal seperti itu, Mas Afriza. Baik, terima kasih Pak Toto. Luar biasa sekali. Ada beberapa key point yang tadi sudah bisa kita tangkap bahwa hadirnya SFV Desa Panembangan ini mementingkan kepada produktivitas SDM, kemudian juga ingin mengubah perilaku, penyerapan tenaga kerja, dan juga peningkatan income. Nah, terkait dengan tadi keyword yang sudah disampaikan oleh Pak Toto nih Bu Khoto, seperti apa sih progres pengembangan yang ada di SFV Desa Panembangan? Mohon izin Mas, sebelumnya kami di Banyumas ini bersebelas 11 orang penyuluh perikanan yang mengawal, yang mendampingi program ini. Jadi kami diberi tugas oleh Kepala BP3 Tegal melalui surat tugas untuk masing-masing penyuluh itu bertanggung jawab mendampingi kelompok sesuai dengan yang sudah ditunjuk. Jadi ada yang mendampingi kelompok ikan hias, kelompok pengolahan pemasar, pembenihan, koperasi, kelompok pembesaran, semuanya ada dengan tugas masing-masing. Nah, dari tugas itu kami melaksanakan pendampingan yang awalnya Desa Panembangan ini masih menjadi desa yang belum dikenal, desa yang sudah melimpah sumber daya alam airnya, tetapi baru dimanfaatkan sebatas untuk kegiatan pertanian. Nah, alhamdulillah sejak adanya SFV ini, progresnya yang sangat tampak itu dari peningkatan keterampilannya pelaku utama itu sudah sangat jelas terlihat. Jadi yang awalnya perikanan di Panembangan itu masih belum menjadi kegiatan yang utama oleh pelaku utama, masih seperti sambilan, sekarang sudah terlihat menjadi kegiatan yang memang bisa menghasilkan seperti itu. Jadi dampak ekonominya sudah jelas ada untuk para pelaku utama di Desa Panembangan. Tentu melalui pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan melalui BP3 Tegal, oleh KKP banyak, karena kami
dari 2022 ini banyak sekali kegiatan pelatihan untuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, kompetensi masyarakat pelaku utama Panembangan di sana. Jadi dari pelatihan itu mereka menindaklanjuti dengan, kalau yang pelatihan pengolahan mereka langsung buat olahan. Kalau yang pelatihan budidaya pakan, alhamdulillah melalui pelatihan pakan sekarang sudah ada kelompok pakan mandiri. Dan sekarang kegiatannya terus setiap hari ada kegiatan pembuatan pakannya, pemasarannya juga sudah cukup baik, sudah diuji, hasilnya juga proteinnya sudah baik seperti itu. Terus kemudian selain itu, jadi ada kegiatan hulu ke hilir itu sejak ada SFI, Mas. Jadi terbentuk klaster hulu ke hilir dari pembenihan, pembesaran, pengolahan, pakan mandiri, bahkan ikan hias. Ikan hias ini dimotoris oleh anak-anak muda dan sekarang sudah sekitar 15 komoditas yang bisa dikembangkan, dihasilkan jadi breeder. Mereka menjadi pusat di Banyumas dan sekitarnya. Pengirimannya sudah banyak ke kabupaten-kabupaten lain. Yang awalnya orang belum tahu di Panembangan itu ada ikan hias, budidaya ikan hias itu sebelum ada SFI belum banyak orang tahu. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi rujukan untuk orang-orang itu kulakan ikan hias. Selain dari segi pelaku utamanya, setelah adanya SFI itu kan ada percontohan penyuluhan perikanan, Mas. Nah, itulah satu tempat di mana kami penyuluh perikanan ini bisa betul-betul mempraktekkan, memberi contoh kepada pelaku utama yang ada di sana bagaimana berbudidaya, karena di situ ada budidaya ikan, kolam-kolam budidaya ikan, ada mina padi, ada mina hortikultura, terus ada budidaya ikan koi. Nah, yang menjadi paradigma baru itu yang juga sebenarnya tidak kami bayangkan sebelumnya, muncul menjadi satu tempat wisata edukasi, mengalir secara alami karena setelah adanya percontohan menjadi satu tempat yang menarik. Daerah Banyumas itu di Kabupaten Banyumas masih sangat dibutuhkan rupanya tempat seperti itu, sehingga saat ini itu anak-anak sekolah dari mulai yang paling kecil kelompok bermain, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dari perguruan tinggi, banyak sekali yang berkunjung ke sana untuk belajar bersama. Jadi penyuluh perikanan di Kabupaten Banyumas tidak hanya melakukan penyuluhan kepada pelaku utama, para pembudidaya, para pengolah, tetapi juga memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah. Karena kami juga mendampingi anak-anak mahasiswa yang KKN, yang penelitian, terus kami juga memberikan edukasi tentang seperti apa sih kegiatan pelaku utama perikanan agar kegiatan perikanan ini menjadi hal yang menarik, karena ternyata masih sangat kurang informasi seperti itu di sekolahan gitu. Jadi mereka belum memperoleh informasi-informasi tentang kegiatan perikanan, tentang usaha perikanan, tentang gerakan masyarakat memakan ikan, itu juga masih sangat kurang diperoleh di bangku sekolah. Itu yang edukasi. Selanjutnya setelah ada SFI ini, selain ada penambahan kelompok pengolahan dan pemasar, ada juga koperasi, ada juga Pokdarwis. Nah, kami menginisiasi adanya pembentukan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata yang ada di kabupaten, dan dari adanya wisata ini tentu multiplier efeknya tumbuh banyak UMKM. Ada warung-warung, ada warung Pokdarwis, warung-warung makan. Pokoknya insya Allah sangat jauh berbeda dari sebelum dan sudah sekarang adanya SFI. Jadi berkat ada SFI, dulu di Panembangan belum ada yang sekolah di sekolahnya KKP, Mas, di Polteknya KKP. Nah, sekarang adanya SFI, 4 orang anak sekolah di Polteknya KKP. Ya, tak hanya output tadi yang sudah dijelaskan, ini juga beberapa yang disampaikan oleh Bu Koto adalah merupakan bagian dari outcome juga nih. Nah, ada 11 penyuluh perikanan, berarti ke-11an penyuluh perikanan yang ada di Desa Panembangan. Ya, Ini saya mau bertanya, Bu. 11-an. Iya, warganya ada berapa belas, Bu? 300-an, 400, hampir 400 pelaku utama. Jadi Wah, pembudidaya dan pengolah pemasar. luar biasa sekali. Yang Berarti aktif. dapat dikatakan hadirnya SFI Desa ini benar-benar wujud dari ilmunya seorang penyuluh perikanan untuk bisa dipraktekkan langsung di lapangan, begitu ya, Bu ya? Kolaborasi. Iya, Kami tidak betul. akan menyebutkan itu hasil dari penjelasan, kolaborasi dari Iya. berbagai pihak.
Iya, Ya, tentunya juga sebagai penyuluh perikanan merasa, oh ilmu saya bermanfaat nih dengan adanya SFI ini, begitu ya Bu ya. betul sekali. SFI Desa Betul, Panembangan ini adalah bukti bahwa penyuluh perikanan itu hadir untuk masyarakat setempat, betul terutama sekali. masyarakat perikanan. Nah, dalam membina ratusan warga dan penyuluhnya cuma 11, tentu ada kesulitan-kesulitan, ya kan? Kita ingin tahu nih Bu, sebagai bagian dari proses, apa saja kesulitan yang dihadapi oleh kesebelasan penyuluh perikanan yang ada di Panembangan? Terima kasih Mas. Jadi yang pertama, karena pelaku utama itu Pokdakan, kebanyakan itu kan usianya sudah di atas 50 tahun, sudah senior. Dalam menggunakan teknologi itu sudah kesulitan, tidak seperti kita-kita lah yang setiap hari itu pegangnya HP. Nah, disitulah kami kendala utamanya itu di mana PRSMART itu kan ada teknologi, ada modernisasi. Nah, itu yang kami merasa belum bisa maksimal untuk bisa mendorong para pelaku utama ini menerapkan teknologi sesuai dengan harapan dari KKP. Sebenarnya sudah diperkenalkan. Ada aplikasi Agree dari Telkom, terus ada aplikasi Simpel Desa. Nah, kalau Simpel Desa ini sudah berjalan di desa. Jadi Simpel Desa ini masyarakat diberikan aplikasi dan yang menginstal itu semuanya nanti bisa melakukan kegiatan kalau butuh surat-surat gitu tuh hanya cukup melalui HP. Kemudian datang ke desa tinggal mengambil. Jadi tidak perlu antri seperti itu. Alhamdulillah saat ini berjalan. Tetapi untuk yang kegiatan perikanannya, justru perikanannya memang masih menjadi PR. Insya Allah kami tetap terus semangat bagaimana caranya agar masyarakat yang belum menguasai teknologi, yang masih belum terlalu mengenal aplikasi-aplikasi itu bisa tertarik. Mereka menganggapnya itu ribet amat Mbak, ini harus pakai HP gitu. Itu padahal kayak aplikasi Agree itu misal kita punya stok ikan 100 kilo mau dipanen, nah kita tinggal ngisi aja di aplikasi, nanti pembelinya bisa cek. Tapi menurut mereka, loh saya tinggal ketemu pembelinya langsung dijual sudah beres, nggak perlu pakai. Nah itu, jadi kalau kita mungkin belanja online itu menjadi suatu kemudahan bagi mereka, penjualan online, penjualan yang melalui aplikasi masih menjadi satu PR yang belum bisa maksimal. Terus kemudian membuat semangat para pembudidaya, pelaku itu terus membara, itu juga menjadi PR bagi kami, Mas Afrizal. Pendampingan ini menjadi kunci ibaratnya. Ketika kita lepas sedikit ya kurang, semangatnya menurun. Jadi hadirnya teman-teman penyuluh di Panembangan memang kayak wajib gitu Mas. Kami saat ini membuat piket ya, karena kami tentu punya kewajiban juga di wilayah binaan kami yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga kami bersebelas ini pendampingannya untuk outing kelas untuk dan sebagainya, kami juga kolaborasi dengan Pokdarwis dan kami buat piket. Jadi setiap 1 minggu minimal 2 kali itu pasti teman-teman penyuluh tetap ke Panembangan. Sebenarnya banyak kendalanya Mas. Tapi nggak selesai kalau Iya, cerita kendala. Yang iya, penting tetap berarti semangat. iya, Bismillah. betul. Berarti dinamika sosial kemudian mengubah paradigma adalah sebuah kendala yang cukup berarti ya, Bu. Namun tadi Betul sekali. tentunya hadirnya penyuluh, kemudian hadirnya BP3 Tegal menjadi salah satu solusi nih. Seperti yang Ibu tadi bilang, Iya, kendalanya seperti ini, tapi penyuluh sudah memiliki solusi yaitu dengan hadirnya piket, gitu ya. Nah, iya, kemudian betul. Bu, tentu solusi-solusi lainnya juga saya rasa ada. Menurut Bu Khoto sendiri, solusi lainnya dari penyuluh perikanan ataupun juga dari BP3 Tegal sendiri untuk mengatasi kesulitan yang dirasakan seperti apa, Bu? Ya, pokoknya kami pantang menyerah gitulah. Seperti tagline-nya Bu Kapus, penyuluh perikanan, maju terus pantang mundur. Itu pokoknya apapun rintangan, tantangan yang kami hadapi, tentu kalau itu sudah menjadi tugas, ya kewajiban kami terus, pokoknya kami terus laksanakan. Kalau nggak semangat ya kita semangatin. Kalau mereka agak menurun, apa kegiatan budidayanya, apa kita berikan motivasi kembali. Kita ikutkan, ada pelatihan, kita kumpulkan itu di gazebo, karena kami sekarang kan ada CSR BNI itu ada 17 gazebo. Seluruh perwakilan kelompok kita undang sama teman-teman penyuluh, kita lakukan sharing. Jadi kita sharing apa-apa yang menjadi kendala mereka, apa masukan dari mereka, karena tentu mereka juga punya hal-hal yang justru itu menjadi masukan bagi kami penyuluh. Jadi penyuluh itu bukan hanya
memberi tapi juga harus menerima ya. Menerima kritik, saran, masukan semuanya juga harus tentu kita harus terima biar seimbang. Oke, baik, luar Itu Mas. biasa nih, Bu Khotoh. Ya. Setelah Bu Khotoh cerita, oh ini kendala-kendala, kemudian ternyata udah ada solusi berupa piket. Nah, kalau dari BP3 Tegal sendiri, sekarang kita beralih ke Pak Toto. Bagaimana kira-kira Pak solusi yang dihadirkan BP3 Tegal bersama dengan penyuluh perikanan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan? Tadi sebenarnya Bu Kotoh itu sudah banyak punya solusi ya. Basic dasarnya itu dengan semangat maju terus pantang mundur. Nah, itu sudah solusi. Solusinya ya solusi dengan menggunakan otak kanan. Karena mendampingi SFP ini tidak harus menggunakan otak kiri ya. Itu kalau hari-hari ya dengan pendampingan kelompok yang memang sudah terjadwal. Tapi SFP ini merupakan suatu program yang memang dibutuhkan beberapa semangat baru ya. Tidak hanya dengan gambaran bahwa saya itu majunya ke depan. Bisa jadi majunya juga lewat samping. Lewat samping. Artinya pendekatan ke masyarakat itu tidak hanya memang dari kelompok-kelompoknya, tetapi juga bisa dari lebih atasnya lagi atau lagi lewat keluarganya. Jadi beberapa pembinaan penyuluhan juga sudah dilakukan, tetapi memang sebenarnya penyuluh itu sudah punya kekuatan sendiri ya, kekuatan sendiri dan sebenarnya kalau dilihat lagi dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan itu sudah terlihat ya. Sebagai contoh, sekarang kalau penyuluh nggak datang, nggak hadir, itu orang kan bertanya. Orang bertanya, nah itu. Nah itu sudah terlihat bahwasanya powernya penyuluh sudah luar biasa. Di dalam grup juga mungkin sudah bisa terlihat, Bu Kotoh kemana ya? Padahal Bu Kotoh ini juga sibuk, kan gitu. Tapi ya itu, jadi mereka benar-benar hatinya sudah tertaut. Dan ini modal ya, modal bagaimana masyarakat itu akhirnya tidak bisa lepas dari penyuluh. Contoh, Mina Padi yang baik sesuai CPIB juga itu seperti ini. Begitu penyuluh nggak datang, ya mereka sudah lupa. Nah, itu bagaimana antisipasi seperti itu? Dan sudah kelihatan sekali bahwa mereka membuat tiket dan sebagainya. Ini inovasi-inovasi dalam mengubah perilaku. Karena tadi kita di SDM itu bagaimana paling dasar adalah mengubah perilaku masyarakat. Yang tadi dibilang bahwa penuh kesederhanaan, karena mereka masyarakat agraris, sekarang bagaimana agraris itu juga termasuk perikanan. Maksudnya gitu. Dan perikanan yang dikenal itu biasanya adalah dikenal setelah yang lain. Artinya seperti di belakangnya siapa, atau di belakangnya gunung, atau di belakangnya laut, kan itu perikanan. Padahal potensinya juga luar biasa. Dan ternyata setelah perikanan yang dikembangkan, di situ juga sudah menjadi suatu tempat wisata. Bahkan terbentuk kelompok pegawai. Dari sisi ini kan bisa terlihat bahwasanya perikanan ternyata di depan. Yang tadinya berada di balik gunung, di balik bukit, di belakangnya sawah, dan sekarang enggak, sudah terbalik. Di depan kita ini perikanan yang bisa benar-benar mengembangkan potensi desa tersebut. Nah, solusi-solusi berikutnya itu paling tidak kita perlu melaksanakan akselerasi ya. Akselerasi itu dengan membangun, menguatkan semua sistem yang ada, tidak hanya stakeholder, termasuk di dalamnya sistem itu juga ada pemerintah desa, pemerintah daerah, dan itu kan dikolaborasikan dalam satu akselerasi di sistem. Sistemnya ini sebenarnya sudah terbangun. Teman-teman penyuluh sudah mendorong bahkan pemerintah desa sampai mereka mengeluarkan perdes. Ya, ini sebenarnya sudah solusi juga. Perdes-perdes itu yang mana menjadi dasar bagaimana pengelolaan SFP yang lebih baik ke depannya lagi. Jadi sebenarnya karena teman-teman ini berhadapan langsung dengan masyarakat, jadi tahu persis apa yang menjadi kekurangannya. Yang menurut orang lain mungkin bukan kekurangan, tapi itu sebenarnya solusi yang sudah berhasil. Hanya saja karena orang yang merasa di depan langsung, itu merasanya seperti itu ya, merasakan kok saya masih kurang. Itu adalah sifat dari manusia. Untungnya ini bukan karena saya kok kurang kaya ya kan itu, tapi ini saya kok kurang ya kinerjanya, seperti itu. Dan ini bagus karena ini karakter dari seseorang yang mempunyai pemikiran ke depan. Merasa kurangnya itu yang akan menjadi bagian modal untuk kita selalu maju terus pantang mundur. Saya kira demikian, Pak, karena ini sudah bagus. Ini saya juga Nah, ingin bertanya Pak Toto, mengingat bahwa BP3 Tegal selaku unit satuan kerja yang memang membina hadirnya SFI Desa Panembangan. Bagaimana rencana ke depan pengembangan SFI Desa Panembangan ini? terima kasih Mas Yofriza, mulai dari merubah perilaku, kemudian juga produktivitas, juga untuk bagaimana bisa meningkatkan pendapatan,
dan ujungnya adalah untuk bisa menyerap tenaga kerja. Tetapi dari semua itu, kedepannya yang kita harapkan bisa tercapai yaitu mungkin atau sebagai stimulus ya, merangsang untuk masyarakat di desa atau kampung tersebut mereka bisa meningkatkan produktivitas didasari awalnya adalah dari mengubah perilaku ya. Karena ini pola perilaku agraris. Pola perilaku agraris masyarakat itu penuh dengan kesederhanaan. Sederhana bukan berarti ini karena orang desa sederhana apa adanya, enggak begitu. Tapi sederhana ini adalah mereka adalah masyarakat-masyarakat yang ketergantungan dengan alam itu cukup tinggi. Sehingga bagaimana kita bisa mengembangkan mereka tidak hanya tergantung pada alam, tapi justru memperkuat atau menguatkan dirinya, bagaimana alam itu bisa digunakan, dimanfaatkan secara optimal. Di sana itu ada potensi perikanan yang cukup besar. Semuanya menggunakan air, karena ikannya hidupnya di air. Dan kebetulan juga ada banyak sawah persawahan, dan memang sudah ada yang minapadi, masih skala kecil. Maka itu yang pertama kita sentuh, untuk menarik minat. Menarik minat bagaimana masyarakat itu dari awal mengubah perilaku yang sederhana. Alam ini dijadikan teman ya, sahabat yang bisa memberikan kehidupan dan penghidupan, tidak hanya sehari-hari, tapi juga kehidupan untuk masa datang. Artinya ini berkelanjutan. Sehingga konsepnya kalau memang berkelanjutan, sustainable ini tidak hanya alamnya kita jaga, tetapi juga ada regenerasi. Regenerasi ini tidak hanya menyangkut masalah orang dalam keluarga. Siapa yang nanti ini bisa meningkatkan produktivitas di desa tersebut? Yaitu adalah orang-orang mereka sendiri. Dari turunan generasi ke generasi berikutnya, tidak hanya orangnya, tetapi regenerasi ini adalah bagaimana perilaku ini bisa ditiru. Regenerasinya ini meniru juga perilaku pola meningkatkan produktivitas, sehingga ujungnya adalah kemandirian, itu bisa ditiru oleh masyarakat lagi di sekitarnya. Bahkan masyarakat di tempat lain, di luar SFB yang jauh, bisa melihat, karena aksesnya ini kita informasikan ke hampir semua media informasi, sehingga masyarakat bisa melihat ataupun juga studi tiru mencontoh bagaimana mengembangkan masyarakat, meningkatkan produktivitasnya menjadi lebih baik lagi. Dan karena tujuan utamanya juga nanti ujungnya adalah kemandirian, maka di sana juga kelompok-kelompok ya, itu di sana juga mulai didirikan koperasi yang menjadi bagian pengelolaan ekonomi masyarakat desa. Yang di sana itu konsepnya adalah tidak hanya saling membantu ya, saling membantu karena kita ada kelompok, kemudian juga ada koperasi, ini mengelola bersama supaya ada kesetaraan. Kesetaraan itu di mana orang akan berbagi peran. Berbagi peran itu dalam rangka untuk mana yang merasa ataupun mendapatkan keunggulan, maka dia bisa berbagi keunggulan tersebut kepada orang-orang lain dalam satu kelompok maupun antar kelompok. Inilah sifat-sifat utama dari pelaksanaan untuk kemandirian dan bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Kalau orang sudah menyerap tenaga kerja yang tadinya untuk misalnya ya, sekarang juga ada Pohlaksar, kelompok pengolah dan pemasar, hasil ikan sendiri dari lokasi SFB itu memproduksi, kemudian nanti akan menyerap tenaga kerja, tidak hanya yang produksi ya, menambah tenaga kerja di bagian produksi. Kemudian bahkan di pemasaran ini tidak hanya masyarakat desa tersebut yang bisa terlihat ataupun terlibatnya, tetapi juga masyarakat lain yang mana bisa ikut memasarkan. Karena seperti di awal tadi dijelaskan, smart itu diantaranya juga teknologi. Teknologi di sini adalah bagaimana kita menerapkan informasi-informasi yang bisa diterima masyarakat secara cepat. Maka itu sistem pemasaran juga sudah menggunakan sistem digital, e-commerce. Nah, ini akhirnya menyerap tenaga kerja ya. Orang yang tadinya mungkin hanya bisa belajar melalui HP ya, menggunakan HP hanya untuk komunikasi, sekarang HP-nya bisa digunakan untuk juga meningkatkan produktivitas karena bisa meningkatkan pendapatan, ikut menjual, jadi reseller dan sebagainya. Itu adalah bagian dari puncaknya pada saat kemandirian. Karena paling utama memang sebenarnya kalau sudah nyerap tenaga kerja, artinya produksi dan produktivitas itu benar-benar bisa diukur
dan bisa terlihat kemandiriannya. Mereka tidak hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi juga mencukupi kebutuhan di masa datang. Nah, berkelanjutan ini ternyata tidak hanya alam sustainable-nya, tapi juga berkelanjutan untuk manusianya. Makanya tadi dibilang ada juga regenerasinya seperti apa, akselerasinya seperti apa. Di situ terlihat bahwasanya akselerasi di sana itu ini kita mengkolaborasikan tidak hanya masyarakat, juga stakeholder yang lain, pemerintah, baik pemerintah yang paling kecil di lingkup rumah tangga, RT, desa, kecamatan, sampai juga pemerintah kabupaten. Dan di sana, kalau bisa terlihat di sana bagaimana kolaborasi ini menciptakan suatu sistem tersendiri di lokasi SFP. Bahkan dari pihak perbankan, bank itu juga turun ikut memberikan CSR, Bank Indonesia juga turun, dan beberapa pihak lain juga ikut peran serta. Nah, ini menunjukkan bagaimana akselerasi ini dihasilkan juga dari kolaborasinya itu sendiri. Dan kedepannya kemandirian itu benar-benar bisa tercipta yang bisa ditiru ataupun dilihat, dicontoh orang lain sehingga penyebarannya makin luas. Penyebarannya makin luas. SFP ini tidak semata-mata untuk masyarakat desa atau kampung tersebut, tapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya, juga masyarakat-masyarakat yang bisa menerima informasi, yang bisa ikut mengembangkan sendiri. Ini adalah pola konsep kemandirian hasil dari SFP, yang mana efeknya itu dari multi efek layer di lingkungan tersebut sampai membesar di mana-mana. Itu beberapa penjelasan berikutnya, Mas Afrizal. Demikian. Luar biasa sekali Pak Toto. Kalau tadi mungkin sudah dijelaskan juga nih Bu Khotoh, ada beberapa pesan-pesan dari Pak Toto nih untuk kesebelasan penyuluh yang ada di Desa Panembangan. Nah, ini kita coba beralih lagi nih Pak Toto ke Bu Khotoh. Kalau tadi sudah dijelaskan solusi secara teknis juga dari Pak Toto sudah bilang bahwa ada perdes dan lain-lain. Nah, kemudian sekarang Bu Khotoh dengan pesan dan juga kesan yang sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi, kira-kira Bu Khotoh punya pesan apa kepada masyarakat Panembangan yang mendengarkan podcast kita kali ini dan juga kepada teman-teman penyuluh serta kepada pendengar secara umum? Tentu kami penyuluh ini tidak bisa apa-apa tanpa peran aktif dari masyarakat. Ya, kami tanpa kerjasama, tanpa semangat dari masyarakat itu sendiri, program yang kita dampingi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Jadi kami terus menyampaikan, ya, berpesan kepada pelaku utama yang di Panembangan, pokoknya apa yang sudah ada saat ini harus terus ditingkatkan, karena tidak boleh dong udah merasa cukup, ya, masih jauh, masih banyak mimpi dari masyarakat Panembangan, dari pemerintah Desa Panembangan, ya, karena pemerintah Desa Panembangan juga ini merupakan salah satu pendorong yang luar biasa. Dukungan Pak Kades, Pemdes Panembangan itu sangat bagus sekali, support sekali dengan adanya SFP. Tanpa itu semua, tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan pemerintah desa, saya pikir kami ini nggak bisa ngapa-ngapain lah, seperti itu. Nah, terus semangat, kita tingkatkan lagi yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih mimpi itu harus lebih besar lagi lah, lebih kita tingkatkan lagi dengan kerja keras tentunya, ya. Kita mengubah mindset untuk jangan berharap bantuan itu cukup sulit, Mas Afrizal. Jadi kita pelan-pelan, masyarakat kita edukasi, saatnya kita harus mandiri. Kita tunjukkan bahwa dukungan dari KKP ini sangat luar biasa, karena Panembangan ini kolaborasi banyak pihak, tidak hanya dari BP3 Tegal, tapi ada BRPI, ada BRPIH, ada Sosek, ya, banyak sekali, ada Biotek, banyak sekali yang mendukung kami. Nah, tentu kami tidak ingin mengecewakan dukungan beliau-beliau semua yang di atas. Kami sebagai penyuluh tentu akan bekerja dengan lebih baik lagi, dan masyarakat tentunya tetap semangat untuk bisa maju bersama, mandiri bersama, dan sejahtera bersama. Terima kasih yang tak terhingga itu adanya SFP ini menjadikan kami penyuluh Banyumas ini menjadi sangat banyak menerima hikmah yang luar biasa. Ayo teman-teman semuanya semangat, kita lakukan yang terbaik semaksimal mungkin apa yang menjadi tugas kita. Insya Allah secara alamiah semuanya nanti akan bisa melihat, ya, ibaratnya melihat, kemudian akan ada hikmah yang luar biasa yang kembali ke kita, karena apa yang kita berikan itulah yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan itulah yang kita dapatkan.
Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya tentu kita nggak dapat apa-apa. Terima Oke. kasih. Baik, Ya. luar biasa sekali Bu Khotoh dan Pak Toto. Tambahan Mas Afrizal Ya, nanti. silakan Bapak. Jadi bebaskan generasi kekinian sekarang yang kurang piknik dengan berkunjung ke SFI Panembagan. Demikian. Siap. Ayo Pak, semuanya berkunjung ke Panembagan. Dapat kita simpulkan bahwa memang output itu sudah ada, kemudian outcome juga sudah ada, solusi juga ada. Dan tentunya saya rasa juga sebagai orang awam yang belum pernah ke Desa Panembagan dan mendengarkan cerita dari Pak Toto dan Bu Khotoh tadi, bisa melihat bahwa perkembangan SFI di Desa Panembagan itu cukup komprehensif dan tentunya hal ini wajib dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Luar biasa sekali Pak Toto dan Bu Khotoh. Sobri, Sobat Bahari, demikianlah episode Warteg Sehari kali ini. Tetap terus terhubung dalam jaringan bersama BPP SDM KKP melalui saluran media sosial @bppsdm_kp. Sampai jumpa lagi ya. Hey